Ya, saya hari ini membawakan satu tema yang cukup kontroversial ya buat banyak orang Kristen khususnya. Di luar sana kita melihat bahwa dunia ini menggembar-gemborkan yang namanya cinta ya atau kasih, bahkan mengasihi diri sendiri. Ya, dengan dalih bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri sendiri. Jadi ya lebih baik saya mengasihi diri sendiri dulu. Ya, saya mengasihi diri sendiri baik-baik, kalau diri sendiri sudah baik, baru saya mengasihi orang lain. Tapi di sisi lain, di ekstrem lain, ada juga orang-orang Kristen yang berkata, ya Tuhan Yesus kan berkata, di sini saya kutip dari Matius pasal 22 ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi orang-orang tadi berkata, ya saya harus mengasihi diri sendiri, baru saya bisa mengasihi sesama saya. Tetapi ada juga orang-orang Kristen yang berkata, ya justru karena orang manusia pada dasarnya itu mengasihi diri sendiri, makanya Tuhan Yesus berkata, kasihilah orang lain, kasihilah sesamamu, seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ya. Jadi yang mana yang benar ya? Boleh nggak kita mengasihi diri sendiri? Jadi kayaknya buat orang Kristen agak bingung ya, terombang-ambing yang mana yang harus kita ikuti. Mengasihi diri sendiri atau enggak. Dan yang jelas, teman-teman, kalau kita baca Alkitab nggak pernah menghalangi atau melarang manusia untuk mengasihi diri sendiri. Ya, tapi Alkitab mempertanyakan mengapa atau untuk tujuan apa kita melakukannya. Dan juga kemudian bagaimana kita melakukannya. Dan kemudian sejauh apa kita melakukannya. Kan Tuhan Yesus berkata ya, apa gunanya kalau kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kamu kehilangan jiwamu. Jadi ada kemungkinan orang-orang mengasihi diri sendiri ya dengan cara menimbun hartanya, dengan cara mengumpulkan keuntungan-keuntungan di dunia ini demi dirinya sendiri, tapi sampai dia kehilangan jiwanya. Jadi sekali lagi Alkitab nggak pernah melarang, tetapi Alkitab menolong kita, mengingatkan kita, untuk apa kita mengasihi diri sendiri? Untuk tujuan apa? Bagaimana caranya? Yang jelas ya kita harus menggunakan cara-cara yang selaras dengan firman Tuhan, bukan bertentangan dengan firman Tuhan, dan juga sejauh apa. Apakah kita demi mengasihi diri sendiri kita sampai mengorbankan kekekalan atau mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi hari ini ada beberapa hal yang saya akan bahas. Saya coba untuk bahas agak cepat supaya kita bisa tanya jawab. Ya, semoga kita bisa ada waktu untuk interaksi. Saya rasa itu lebih baik untuk kita. Sebelumnya saya mau bacakan ini suatu quotation. Ya, ini dari C.S. Lewis. It would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered to us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Jadi saya lihat dari quotation-nya C.S. Lewis ini, dia memperingatkan manusia, termasuk orang Kristen, yang kadang-kadang kita justru bukannya kurang mengasihi diri sendiri, ya kalau kita kaitkan dengan tema hari ini ya. Justru kita kurang mengasihi diri sendiri sampai-sampai kita terlalu gampang dipuaskan dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga kita kadang-kadang mengabaikan apa yang Tuhan bisa tawarkan kepada kita dalam mengasihi diri sendiri. Ngerti maksud saya ya? Kadang-kadang di dalam kita mengasihi diri sendiri, kita terlalu gampang dipuaskan sama apa yang ditawarkan dunia, tapi kita nggak memikirkan atau nggak consider baik-baik apa yang ditawarkan oleh Tuhan sebenarnya. Oke, ini let's keep it in mind ya. Ini bukan jawaban
jawaban singkat untuk sesi hari ini, bukan itu ya. Tapi ini kiranya ini menolong kita ya, bahwa memang firman Tuhan itu bukannya mau kita hidup sengsara ya, nggak mengasihi diri sendiri gitu ya. Jadi kita mengabaikan keselamatan diri, kebaikan diri, bukan. Justru kadang-kadang kita yang kurang berpikir terlalu jauh gitu ya. Kita terlalu gampang dipuaskan. Ya. Nah, untuk itu kita akan bicara beberapa hal hari ini, yaitu pertama, why? Kenapa ya motivasi orang untuk mengasihi diri sendiri itu apa? Yang kedua adalah apa yang tidak baik atau what is not good, what is not right in loving ourselves. Kemudian, what is good? Ya, apa yang baik? When is it good? When is it truly good? To love ourselves. Atau when is loving ourselves truly good? Dan yang terakhir, mungkin saya akan share beberapa pointer bagaimana kita bisa belajar mengasihi diri sendiri ya di dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Ya yang pertama, mengapa ya seseorang terdorong untuk mengasihi diri sendiri? Ada beberapa kemungkinan teman-teman. Ya pasti jawaban orang bisa macam-macam ya kalau ditanya, kamu mengasihi diri sendiri nggak? Oh iya, saya mengasihi diri sendiri. Tapi mungkin for many different reason. Ya, beberapa di antaranya misalnya ya saya mengasihi diri sendiri ya karena apa? Karena saya layak gitu ya. Saya layak dikasihi. Ya, mungkin karena keangkuhan diri atau karena merasa diri baik. Seseorang bisa berkata, ya saya layak dikasihi, ya saya layak mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena saya baik, karena saya pintar, karena saya bekerja keras. Ya. Di Singapura ini, teman-teman, kan masyarakat kita ini berdasarkan meritokrasi ya. Jadi kalau seseorang itu bekerja keras, ya maka saya layak untuk menikmati, meraup hasil yang saya peroleh. I deserve this. Kalau misalnya saya bisa pergi spa setiap weekend gitu ya, atau kalau saya bisa pergi liburan ke luar negeri setahun 2 kali, ya I deserve this. Atau saya bisa makan makanan mewah gitu ya, fine dining setiap minggu. I deserve this because I work hard. Ya. Tapi celakanya orang-orang demikian teman-teman, bisa jadi atau kemungkinan besar orang-orang demikian akan sulit untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Mereka akan melihat bahwa orang lain kesusahan misalnya ya. Ya karena mereka emang layak mendapatkan kesusahan, mereka kurang kerja keras, mereka kurang pinter. Ya melihat orang lain kurang layak dikasihi. Jadi sulit untuk mengasihi orang lain, apalagi untuk mentaati firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Atau juga orang-orang demikian ya yang merasa layak gitu ya, bisa jadi dia dikecewakan oleh diri sendiri juga ketika dia kemudian kurang prestasinya gitu ya, atau dia gagal dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, atau dalam studinya, kemudian dia bisa jadi pergi ke ekstrim yang lain gitu ya, jadi membenci diri, kecewa terhadap diri sendiri. Ya, jadi ini bahayanya. Atau alasan kedua orang mengapa bagaimana dia mengasihi diri sendiri adalah justru ada orang yang berusaha mengasihi diri karena ada doubt, self-doubt. Ada keraguan-keraguan atas dirinya sendiri ya. Mungkin karena dulu dia pernah disakiti, pernah disinggung, pernah mengalami trauma ya. Mungkin waktu kecil orang tuanya bilang, wah kamu dasar anak bodoh gitu ya, kamu nggak pinter, kenapa kamu nggak seperti kakakmu, atau kamu kenapa nggak seperti sepupu kamu gitu ya, yang juara 1 atau yang dapat straight A gitu ya, kenapa kamu cuma dapat B+ atau dapat A- gitu ya. Jadi kadang-kadang orang demikian yang ada self-doubt dalam dirinya sendiri, merasa, loh, memang saya nggak layak dikasihi. Ya. Emang saya nggak layak dikasihi, sehingga kemudian mereka bisa overcompensate, saya katakan ya. Overcompensate. Ya. Overcompensate dengan cara apa? Dengan indulge. Ya. Berusaha indulge diri sendiri
Untuk apa? Untuk merasa nyaman gitu, to feel good about himself or herself. Ya, saya layak kok dikasih. Kenapa orang tua saya atau kenapa guru saya bilang saya bodoh atau saya kurang pintar atau kurang layak dikasihi gitu ya. Saya layak kok, kenapa orang-orang ini berkata demikian ke saya ya. Jadi bisa jadi orang itu overcompensating gitu ya dengan cara apa? Indulge oneself gitu ya. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa saya layak dikasihi kok. Ya. Dan juga ekstrim yang satunya bisa jadi orang yang punya self doubt itu bisa punishing himself atau herself when they feel they are not good enough. Ya. Waktu mereka jatuh, waktu mereka lagi gagal, mereka jadi tend to punish themselves. Jadi dua orang ini ya, baik yang punya pride atau punya self doubt, sebenarnya sama aja teman-teman. Kejatuhannya sama. Yaitu di ekstrim di satu sisi mereka berusaha gitu ya mengatakan bahwa saya layak kok dikasihi. Saya layak kok mengasihi diri sendiri, menikmati hidup ini. Ya, saya layak gitu ya. Ketika mereka sukses, ketika mereka berprestasi gitu ya. Mereka bisa berkata demikian. Tetapi ketika mereka sedang jatuh, sedang gagal, lagi kurang berprestasi, kurang mendapatkan pengakuan dari orang lain, kemudian mereka memukul diri. Ya, saya emang nggak layak dikasihi. Ya. Jadi orang bisa swing dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Ya. Tapi teman-teman, firman Tuhan itu mengajarkan kita yang lain. Ya, bahwa manusia itu diciptakan dengan baik, teman-teman. Allah itu menciptakan kita dengan maksud, tujuan, alasan, dan juga bahkan dengan cara yang baik. Ya. Sehingga ketika kita berusaha mengasihi orang lain, termasuk juga ketika kita mengasihi diri sendiri, ya, menjaga kesehatan, kebaikan diri sendiri, itu hanyalah sebagai suatu ekspresi, ya, ekspresi dari sukacita, ucapan syukur, dan iman kita kepada Tuhan. Ya. Saya mau quote satu ayat dari Mazmur 139 ayat 14. Ya, teman-teman, ketika kita bicara soal jati diri, self-esteem, ya, kenapa kita bisa mengasihi diri sendiri atau kenapa kita boleh mengasihi diri sendiri, ya, teman-teman ingatlah bahwa Allah telah menciptakan kita dengan begitu indah. Ya, Allah menciptakan kita wonderfully and fearfully made, gitu ya. Jadi kalau Allah menciptakan kita demikian, ya, kenapa kita perlu mengasihani diri sendiri? Ya, self pity. Buat apa? Nggak perlu, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan begitu indah, dengan maksud yang baik, begitu baik. Jadi ketika kita mengasihi diri sendiri itu hanyalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas kebaikan diri sendiri. Ya. Jadi karena Allah udah menciptakan kita dengan baik gitu, apalagi buat kita yang nggak diciptakan dengan apa, dalam tanda petik suatu kekurangan atau kecacatan tubuh gitu atau kecacatan mental gitu ya, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan dan kita bertanggung jawab atas kebaikan diri sendiri. Ya, baik kesehatan fisik maupun juga kesehatan mental kita. Ya. Jadi teman-teman jangan merasa bersalah gitu ya kalau kita menyadari gitu ya bahwa memang saya perlu break nih. Saya perlu break, saya perlu leisure, saya perlu entertainment atau saya perlu tamasya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, orang Kristen nggak perlu merasa bersalah ketika dia pergi berlibur, ketika dia misalnya pergi olahraga, pergi nonton, pergi bermain atau pergi makan-makan gitu ya. Kita nggak perlu merasa bersalah gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah kita harus hidup dengan sengsara gitu ya, nggak perlu teman-teman. Ya. Emang karena kita diciptakan untuk sesuatu yang baik. Ya. Tetapi teman-teman, saya rasa kita perlu melihat juga ada batasan-batasannya gitu ya. Bahwa nggak segala sesuatu yang kita lakukan untuk
dinikmati diri sendiri itu sesuatu yang bersifat baik atau sesuatu yang bersifat mengasihi diri sendiri. Ya. Ini saya kasih 3 contoh aja. Sekali lagi ini bisa banyak ya jawabannya ya. Tapi saya kasih 3 mungkin yang penting buat kita untuk pikirkan bersama-sama pada malam hari ini. Ya, what's not loving yourself? Yang pertama adalah self-indulgence. Ya, ya, sekali lagi saya kasih contoh orang-orang di Singapura itu kan suka bilangnya ya we work hard and play hard gitu. Jadi wah, dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kita kerja mati-matian, bahkan OT ya, overtime terus, lembur terus tiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Habis itu ketika mereka selesai kerja, wah mereka langsung play hard gitu ya. Mereka clubbing sampai pagi, sampai subuh gitu kan misalnya. Habis itu mereka wah kalau olahraga tuh bisa ekstrim gitu ya. Saya merasa ya di Singapura itu banyak banget orang yang suka lari maraton, teman-teman. Kalau teman-teman tahu di Singapura kalau nggak ada coronavirus ya, itu tuh tiap bulan November, Desember itu ada yang namanya Standard Chartered Marathon. Ya. Dan itu yang ikut teman-teman itu puluhan ribu teman-teman yang ikut. Ya, heran ya. Jadi mereka work hard, play hard, sports hard juga, exercise hard juga ya. Jadi ya itu ya. Mereka merasa mereka udah kerja mati-matian ya untuk cari duit gitu kan. Ya kenapa saya nggak menikmati hidup ini gitu loh. Jadi mereka pergi ke spa, ya mereka pergi ke restoran yang mahal-mahal. Buat mereka ya I want to enjoy myself. Nah teman-teman tapi sekali lagi nggak salah ya kalau kita pergi menikmati jalan-jalan atau olahraga atau makan-makan bahkan di restoran juga ya nggak selalu salah. Tapi kadang-kadang ya ada kalanya ya when we just indulge ourselves is not really loving ourselves but is just simply indulgence. Ya mungkin karena kita terbiasa ya atau mungkin karena kita merasa kita layak ya atau mungkin karena kita merasa kita kurang dihargai di dalam pekerjaan atau kurang dihargai di dalam keluarga, terus kita coba compensate dengan self-indulgence. Ya. Nah, permasalahannya adalah orang-orang yang do self-indulgence seperti ini, apakah mereka melakukannya dengan disiplin? Atau apakah mereka juga melakukannya benar-benar dengan tanggung jawab? Saya kasih contoh ekstrim lain ya teman-teman. Kalau di Singapura kan segala sesuatu kan meritokrasi ya. Jadi harus kerja keras sehingga kamu bisa menikmati hidup. Tapi di ekstrim lain ada orang-orang, saya kasih contoh misalnya orang-orang kaya di Indonesia, ya, yang anak-anaknya kemudian mereka cuma bisa menikmati hidup tanpa kerja keras. So basically it's just self-indulgence. There is no such thing as loving themselves gitu loh. Ketika mereka melakukan itu, mereka menggunakan uang hasil jeripaya orang tua mereka yang kaya, ya no doubt ya orang tua mereka kaya, ya it's not about loving themselves, it's just simply self-indulgence. Nggak ada kaitannya dengan loving themselves. Mereka memanjakan diri sendiri. They just indulge themselves. Ya, yang seperti itu ya jelas-jelas bukan mengasihi diri sendiri. Malah kita bisa merusak diri sendiri ya dengan melakukan seperti itu ya. Kita menikmati hidup, menikmati kekayaan, tapi tanpa usaha, tanpa disiplin, ya itu bukan mengasihi diri sendiri namanya. Itu merusak diri sendiri, merusak anak-anak kita juga. Yang kedua, teman-teman, ada juga orang-orang yang melakukan hal-hal apapun itu ya. Mungkin mereka pergi liburan atau mereka exercise gitu ya dengan exercise yang ekstrim gitu ya. Kalau saya tuh waktu dulu pernah naik sepeda ke Malaysia bolak-balik 300 kilometer gitu misalnya. Mungkin motivasinya insecurity gitu ya, mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa saya bisa gitu. Saya bisa menikmati hidup. Saya bisa melakukan ini dan itu gitu ya. Apakah kita melakukannya karena insecurity gitu ya? Karena kita mau menerima, mendapatkan acknowledgement dari orang lain. Ya. Jadi misalnya kita beli baju yang mahal-mahal ya, kita berdandan, kita juga berolahraga yang ekstrim, atau kita fine dining,
ya pergi ke restoran yang mewah gitu. Sekali lagi nggak ada salahnya ya teman-teman kalau kita memang diberkati oleh Tuhan dan kita sekali-kali gitu ya pergi diundang ke restoran makan-makan, ya why not gitu ya. Atau sekali-kali gitu ya sama teman gitu atau sama misalnya suami atau istri kita merayakan anniversary gitu ya ke restoran yang mahal setahun sekali gitu ya. Why not? Tetapi teman-teman, apakah kita melakukan itu karena kita insecure gitu ya? Ada orang yang melakukan itu semua trying to love themselves, so show the world that they are good enough gitu ya. Kenapa? Karena mereka insecure. Mereka mau menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka layak untuk dikasihi. Ya, layak untuk mendapatkan, menikmati hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah binging ya. Jadi kayak nggak ada self control gitu loh. Ya misalnya olahraga itu baik, tapi misalnya wah olahraga terus-menerus gitu ya. Sampai nggak ada waktu untuk istirahat akhirnya karena kerja, studi, olahraga gitu ya, ke gym ya. Ada orang-orang yang sampai ekstrim gitu ya, olahraganya ekstrim. Atau misalnya binging yang lain misalnya gitu ya, drama Korea gitu ya misalnya. Korean drama bisa habis gitu ya dalam 2 hari habis satu seri gitu misalnya. Ya, jadi binging kayak nggak ada self control. Ya, sehingga kita nggak peduli dengan aspek lain kehidupan kita. Ini juga bukan mengasihi diri sendiri. Ya, sekali lagi itu hanya merusak diri sendiri, merusak disiplin sendiri. Ya, itu nggak ada gunanya, nggak, in the long run nggak ada gunanya. Mungkin kalau waktu kita nonton drama Korea ya mungkin sejam pertama oke lah ya itu menghibur gitu, walaupun nggak semua drama Korea juga bagus gitu ya. Mungkin bisa ada penghiburan gitu ya. Tetapi setelah kita melakukannya berjam-jam nonstop, menurut saya itu udah nggak ada faedahnya lagi ya. Itu hanyalah merusak waktu kita, ya kan? Kita jadi hancur time management-nya, ya penggunaan waktunya kacau. Kita jadi nggak peduli sama nggak bertanggung jawab atas aspek-aspek lain kehidupan kita. Ya, ini 3 aja, tapi mungkin bisa ada alasan-alasan yang lain teman-teman ya. Nah, tetapi ini kalau yang negatif ini ada juga yang positif teman. When is it truly good? Ya, when is loving yourself is truly good? Kapan loving ourselves, mengasihi diri sendiri itu benar-benar memang baik ya, memang itu yang diinginkan Tuhan. Saya rasa ada beberapa juga petunjuknya gitu ya. At least saya hari ini share-nya 3 aja teman-teman ya poinnya ya, supaya nanti kita bisa sharing lebih banyak. When is it truly good? When is loving ourselves truly good? Saya rasa yang pertama yang penting adalah it's loving ourselves is good when it is not an end in itself. Ya, bahwa mengasihi diri sendiri itu bukan itu tujuan akhirnya. Ya, misalnya saya kerja mati-matian supaya saya demi bisa saya bisa menikmati hidup ini. Ya, bisa menikmati diri sendiri. Ya. Bukan itu. Saya rasa harus ada purpose yang lebih besar dari mengasihi diri sendiri. Kalau dalam firman Tuhan itu adalah apa? Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi diri itu baik ya ketika kita melakukannya untuk purpose yang lebih besar. Ya. Contohnya begini teman-teman. Akan sangat percuma ya kita berusaha mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita tapi kalau kita hidup sakit-sakitan. Dan hidup sakit-sakitannya juga karena kita nggak menjaga kesehatan diri sendiri. Ya. Kita tidurnya telat, ya jam 2, jam 3 baru tidur, bangun jam 7 gitu ya. Jadi tiap hari kurang tidur atau kita makan makanan yang berlemak gitu ya, kayak saya yang suka roast pork gitu, tiap hari makan roast pork misalnya. Saya sekali-sekali doang teman-teman ya. Walaupun saya suka pun saya sekali-sekali makan roast pork. Jadi ada orang yang mungkin mengasihi diri, menikmati diri itu sebagai akhir dari hidup itu. Nah, itu yang salah. Tapi ketika mengasihi diri itu bukan akhir dari segalanya, tetapi itu hanyalah satu cara untuk apa? Untuk bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Then it is good. Ya. Bahwa ketika saya menjaga kesehatan saya, baik fisik gitu ya, dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, ya, olahraga yang teratur, dan juga kesehatan kita secara mental ya. Saya sekali-kali pergi bertamasya, berlibur, ngambil cuti,
Ya, terus kadang-kadang juga saya take a break gitu ya. Misalnya, oke, minggu ini saya nggak berkhotbah atau minggu ini saya nggak pelayanan dulu tapi take a break, cuti dulu gitu misalnya. It's good. Kenapa? Ketika saya beristirahat, ketika saya disegarkan, ketika saya mengambil waktu tamasya itu saya merasa lebih segar sehingga saya bisa mengasihi, melayani orang lain dengan lebih baik lagi. Ya. Tetapi berbeda kalau saya hidup, saya kerja keras hanya demi supaya saya bisa tamasya. Ngerti ya? Jadi tujuan hidup saya adalah supaya saya bisa tamasya ke luar negeri gitu ya, berlibur ke luar negeri. Itu beda kan teman-teman ya. So loving yourself is good when it is not an end in itself. Tetapi itu hanyalah satu cara untuk gimana kita bisa mengasihi orang lain. Ya. Dan yang kedua teman-teman, it is good when it is planned and in moderation. Biasanya teman-teman ketika kita melakukan sesuatu yang bisa kita nikmati ya, tetapi kita melakukannya nggak kita rencanakan, tetapi kita melakukannya secara impulsif, ya, atau kita nggak melakukannya dengan kontrol, tapi kita dengan moderation ya, tapi kita melakukannya binging gitu ya, terus-menerus, nah itu yang merusak. Tetapi kalau kita tahu, oh setelah sekian lama, saya perlu ngambil break gitu ya, misalnya seminggu. Setelah sekian lama, mungkin saya perlu bertamasya gitu ya. Atau enggak misalnya saya plan, mungkin dalam 1 minggu ini, saya akan makan roast pork 1 kali saja gitu ya, minggu depan saya nggak makan roast pork gitu ya. Jadi, ada self control dan juga kita merencanakan dengan baik supaya make sure bahwa apa yang saya kerjakan itu bukan sesuatu yang merusak diri. Ya. Nah, itu baik, itu bertanggung jawab ya. Kita tahu ada waktunya ya, ada waktunya kita bekerja. Sama juga teman-teman ya, yang lagi kuliah juga ada waktunya teman-teman harus uh, spend a lot of time on projects gitu kan. Tapi kan itu nggak terus-menerus gitu ya. Ada kalanya juga teman-teman perlu take a break. Ya, beristirahat yang cukup. Ya. Ada juga kalanya teman-teman harus belajar gitu ya dari textbook menghafal gitu ya, misalnya history of classical music gitu ya atau apa gitu ya. Teman-teman akan diuji. Ya teman-teman harus menghafal kan ya. Tapi kan nggak tiap hari teman-teman harus menghafal gitu ya. Ada kalanya teman-teman take a break gitu ya. Take a break, rest. Ya. Jadi ada waktunya bekerja ya. Ini seperti pengkhotbah pasal 3 katakannya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya bertamasya, ada waktunya lembur kadang-kadang. Ada waktunya leisure ya. Dan yang terakhir teman-teman, loving ourselves is good if it is for our personal growth or maturity, atau saya pakai kata adulting ya. Karena ada kalanya teman-teman, kadang-kadang kita dimintain tolong sama orang, atau diminta untuk melakukan suatu pelayanan, bahkan kalau kita yang udah aktif di gereja ya. Kadang-kadang teman-teman, karena kita nggak enak gitu ya, ya udahlah oke gitu ya, saya diminta sama pendeta saya, masa saya bilang enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman ada waktunya kita berkata enggak. Sekalipun itu sama senior kita, atau bahkan sama supervisor kita, atau bahkan sama pendeta kita gitu ya, atau bos kita. Kalau memang itu udah kelewat batas kita katakan enggak, karena saya udah terlalu sibuk, saya udah nggak cukup lagi kapasitasnya. Ya, itu kan salah satu bentuk mengasihi diri ya. Mengasihi diri sendiri gitu ya. Tahu ya kapan batasnya, apa batasnya. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa itu sesuatu yang kita lakukan untuk kita apa? Kita belajar untuk mengenali diri sendiri ya. This is part of maturity. This is part of adulting gitu ya. Then it's good, teman-teman. Ya, Paulus kan katakan ya, segala sesuatu itu boleh, tetapi tidak semua itu berguna. Tidak segala sesuatu itu berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Ya. Jadi demikian juga teman-teman, pelayanan itu baik buat kita. Pelayanan itu baik buat kita. Tapi kalau kita berkata ya kepada semua pelayanan terus-menerus, ya itu nggak selalu baik, teman-teman. Itu juga bisa merusak diri sendiri, bisa merusak gereja, bisa merusak orang lain juga. Sehingga orang lain nggak bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu baik kalau kita tahu bahwa tujuannya adalah kita bertumbuh. Ya, kita tahu mau kita bertumbuh dan juga orang lain bertumbuh. Ya kadang-kadang kita dimintain tolong sama orang lain gitu ya. Jini tolong dong gantiin saya main piano gitu ya. Buat kebaktian tanggal segini. Padahal minggu sebelumnya kamu baru main piano, atau minggu sesudahnya juga kamu akan main piano lagi gitu ya. Ya ada kalanya kamu bilang enggak deh, nggak bisa.
saya rasa mesti cari orang lain gitu ya buat gantiin gitu ya. Jadi jangan saya sebaiknya gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu ya. Jadi saying no ya karena kita tahu batasan diri kita, it's good. It's good for you dan juga good buat orang lain ya supaya orang lain itu belajar bertanggung jawab. Ya. Jadi gimana ya? Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pikirkan ya teman-teman. How to. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman kita harus know yourself, know your strength, and know your limits. Tahu dari mana teman-teman kayak gini ya, teman-teman harus mencoba. Apalagi kita yang masih muda ya, teman-teman yang masih muda juga. Bagaimana kita tahu kekuatan, kelebihan kita, bagaimana kita tahu kekurangan atau batas-batas kita, ya kita harus mencoba teman-teman. You'll never know until you try. Ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya waktu itu naik sepeda ke Malaysia 300 km gitu ya. I want to know my limit. Jadi ternyata saya masih hidup teman-teman setelah naik sepeda 300 km. Jadi next time saya bisa coba 400. Just kidding. Basically we need to know our strength and we need to know our limits. Sehingga kita bisa tahu kapan kita waktunya stop. Ya, sehingga kita bisa tahu kapan waktunya kita I need a break. Atau I need to go for vacation gitu ya misalnya. Jadi kita harus tahu kapan batasnya. Ya. Waktu itu ada seorang yang pernah cerita bahwa dia perlu liburan yang jangka panjang ya. Jadi take a break 3 bulan, 6 bulan itu setiap 4 tahun. Ya, jadi tahun kelima dia bakal ambil liburan sekitar 3 bulan, 6 bulan. Jadi ambil kayak semacam sabbatical leave gitu ya. Tapi masing-masing orang bisa berbeda, teman-teman. Kayak misalnya saya, waktu itu, saya ambil sabbatical setelah 10 tahun, ya, setelah 9 tahun. Jadi setelah 9 tahun saya pelayanan, baru tahun ke-10 saya ambil sabbatical. Jadi masing-masing orang nggak sama gitu ya. Jadi kita harus mengenali diri sendiri, kapan kita perlu istirahat, kapan kita perlu take a break. Ya. Kapan kita perlu istirahat, maksudnya misalnya istirahat dalam keseharian kita gitu ya. Ada orang yang perlu tidur sehari 8 jam. Ya. Saya cuma perlu tidur 6 jam itu menurut saya udah cukup lama buat saya gitu ya. Tapi istri saya dia perlu 8 jam baru cukup. Ya. Tapi menurut saya kalau perlu orang dewasa tidur 10 jam, 12 jam menurut saya itu keterlaluan sih. Kalau bayi oke lah ya tidur 10 jam, 12 jam. Tapi kalau orang dewasa tidur 10, 12 jam menurut saya sih agak kelewatan tiap hari. But yeah, basically you need to know your own limit, you need to know your own strength. Dan yang kedua teman-teman make a plan. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu termasuk melakukan hal-hal yang untuk take a break itu ya. Hanya ketika teman-teman udah breakdown gitu ya. Jadi waktu teman-teman udah burnout, teman-teman udah stres, udah mulai depresi, baru teman-teman take a break. Sometimes it doesn't help gitu loh. It's too late, it doesn't help. Jadi lebih baik teman-teman make a plan. Jadi berdasarkan kekuatan, kelemahan, atau batasan diri saya, dan make a plan gitu ya. Kapan waktunya saya harus mengambil take a break gitu ya. Jadi dalam hal ini termasuk apa teman-teman? Make a plan itu dalam hal kapan saya mau bekerja, bahkan mungkin kapan saya mau lembur misalnya. Kapan saya perlu beristirahat, kapan saya perlu tamasya, jalan-jalan, atau ya hangout gitu ya, entertainment, cari entertainment gitu ya. Jadi make a plan. Ya supaya kita nggak keburu burnout, dan kadang-kadang teman-teman yang terjadi waktu kita udah mulai burnout, depresi, ya mulai stres gitu ya, kita malah jadinya binging teman-teman. Jadi kita jadinya self-indulgence atau binging, nggak terkendali. Ya, jadi udah stres, akhirnya kita nonton drama Korea 8 jam straight gitu ya, 8 jam berturut-turut gitu misalnya. Karena kita udah stres sama kerjaan atau stres sama kuliah gitu ya. Tapi setelah kita binging nonton drama Korea 8 jam, terus kita merasa bersalah gitu ya. Kerjaan kuliah belum selesai gitu. Kerjaan saya belum selesai. Akhirnya dia makin stres lagi gitu ya, makin stres, berusaha bikin, nggak jadi-jadi. Akhirnya setelah stres, dia binging lagi gitu ya. Jadi ini malah nggak selesai-selesai. Ya makanya lebih baik direncanakan gitu. Oke, setelah saya kerja sekian jam, biasanya saya perlu istirahat. Biasanya saya perlu break. Ya, dan kita plan buat break. Ya. Dulu waktu saya masih kuliah di NTU juga demikian. Jadi biasanya ya, waktu saya di NTU itu,
nilai kelulusan kita tuh tergantung sama final exam. Ya, jadi tugas akhir kita itu yang menentukan nilai akhir kita. Jadi banyak orang yang kemudian kerja mati-matian gitu. Jadi sepanjang semester santai gitu ya. Habis itu mereka kerja mati-matian buat ujian terakhir mereka supaya dapat A gitu ya. Karena itu yang paling penting. Ya. Tapi karena itu kemudian ada orang yang belajar mati-matian ya di akhir semester itu sampai mereka nggak istirahat gitu ya, sampai lembur sampai tengah malam gitu belajarnya. Tapi saya enggak, teman-teman. Saya berusaha tiap hari itu, bahkan sebelum exam, sebelum ujian, saya bikin jadwal gitu ya. Jadi sehari saya mau belajar berapa jam. Terus tiap berapa jam sekali saya sediain waktu untuk break gitu ya. Jadi tiap 4 jam saya break, terus 4 jam break, terus 4 jam habis itu tidur. Oke, jadi kita plan gitu ya. For work, for rest, for leisure. Nah, teman-teman di zaman sekarang, teman-teman, saya rasa juga ya, termasuk ketika kita berkomunikasi ya, saya rasa kita perlu untuk komunikasi dengan baik. Komunikasi itu penting. Kadang-kadang kita udah pekerja mati-matian ya, tapi karena kita salah ngomong atau kita mengkomunikasikan dengan salah, mungkin ke supervisor kita, mungkin ke guru kita, atau mungkin ke teman kita, mereka nggak nangkep, ya, kemudian malah jadi konflik, malah bikin kita stres. Gitu ya. Jadi karena kita udah bekerja mati-matian, susah-susah, ya lebih baik kita berkomunikasi dengan baik. Nah, itu menolong kita, teman-teman, sebenarnya ya. Mengurangi beban yang unnecessary, ya. Yang nggak perlu menambahkan stres, gitu ya. Jadi, kadang-kadang waktu kita nggak bisa ngomong dengan baik, ya bilang aja bahwa mungkin lebih baik saya tulis gitu ya, misalnya ya, saya email gitu ya, saya bisa komunikasi baik dengan email gitu ya, supaya bisa menjelaskan dengan baik ya, daripada saya ngomong nanti nggak dimengerti gitu ya, email. Atau bisa dua-duanya, kita jelaskan secara verbal, habis itu saya email. Atau bisa terbalik ya, jadi email dulu, habis itu ketemu dengan orangnya, saya bilang, kemarin saya email kamu dapat nggak gitu ya, what do you think gitu ya, is it clear or do you need any clarification? Do you need any explanation? Jadi komunikasi yang baik itu penting. Ya, saya merasa kenapa saya harus tulis komunikasi itu yang baik itu penting. Karena kadang-kadang ya zaman sekarang kita terbiasa dengan digital, segala sesuatu digital. Apalagi zaman sekarang kita udah kebiasa work from home, virtual online class gitu ya. Nanti kita ketemu muka dengan muka, kita udah awkward gitu. Udah nggak bisa komunikasi dengan baik lagi. Jadi kita kebanyakan main di sosial media, jadi kita mungkin nggak terbiasa gitu ya. Jangan-jangan ya, saya bukannya menuduh semua orang demikian. Jangan-jangan kita nanti jadi nggak terbiasa waktu kita berkomunikasi secara verbal muka dengan muka. Jadi sangat baik kita kalau bisa klarifikasi. Ya. Banyak hal ya teman-teman, konflik itu terjadi kenapa? Karena miscommunication, misunderstanding. Ya, mungkin dua-duanya maksudnya baik sebenarnya, tapi karena salah ngomong atau salah pengertian, misunderstanding, judulnya jadi ribut, gitu, judulnya jadi konflik. Mari kita mengurangi ya stres atau depresi karena mental stress yang demikian disebabkan karena konflik dengan kita memperbaiki komunikasi kita. Ya. Dan yang terakhir teman-teman adalah rest, eat, and exercise well. Ya. Jadi urutannya begitu teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir, yang penting saya olahraga lah gitu ya. Mau makan yang berlemak nggak apa-apa, yang penting olahraga. Ternyata enggak teman-teman. Makan itu lebih penting daripada olahraga. Jadi kalau teman-teman bisa makan dengan sehat ya, misalnya makan sayuran banyak gitu ya, kurangi lemak, kurangin karbohidrat ya. Ternyata itu lebih ngefek daripada kita olahraga mati-matian. Ya. Karena banyak orang yang olahraga mati-matian, terus setelah olahraga, mereka jadi binging. Mereka makannya juga gila-gilaan. Jadi sama aja bohong. Jadi banyak yang bilang, ahli kesehatan yang bilang, kalau kita bisa kontrol makanan kita dengan baik, itu lebih efektif daripada kita olahraga mati-matian. Ya. Dan yang lebih penting daripada, maksudnya nggak lebih penting, tapi sama-sama penting dengan makan itu adalah istirahat, teman-teman. Istirahat yang cukup.
Ya. Biasanya orang yang kurang istirahat akan cenderung kompensasi, overcompensate dengan makan yang banyak. Ya. Kenapa? Karena kita merasa kita lemes ya. Kalau kita kurang tidur kan jadi lemes, kepala pusing. Akhirnya kita merasa kayaknya kurang makan gitu. Makan lagi. Gitu ya. Terus baru makan selesai berapa lama? Kayaknya masih lemes gitu ya, kurang makan, makan lagi. Gitu ya. Jadi sebenarnya istirahat yang penting tuh istirahat yang cukup itu penting. Jadi dan ini ada hikmahnya teman-teman ya. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjaga hari Sabat kita ya. Orang yang well rested itu adalah orang yang lebih sehat pada umumnya. Dan biasanya ya orang yang well rested itu bukan hanya sehat secara fisik tapi juga secara mental. Karena nggak semua orang bisa istirahat. Orang bisa beli rumah yang mewah, bisa beli ranjang yang mahal, tetapi belum tentu orang itu bisa istirahat dengan baik. Ya. Jadi orang yang benar-benar diberkati Tuhan itu adalah orang yang bisa tidur malam gitu ya, tanpa ada beban pikiran. That's very blessed. Ya.